selamat pagi anak-anak di rumah. Senang sekali pagi ini kita dapat bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu. Apa kabar anak-anak di rumah? Miss Febri berharap semuanya sehat, semuanya kuat dan tetap bersukacita ya. Pagi ini sebelum kita mulai ibadah kita, Miss Febri mau ingatkan dulu supaya semua anak-anak di rumah mempersiapkan diri dengan baik, duduk dengan benar, berpakaian yang baik dan sopan. Dan jangan lupa Alkitabnya juga siapkan, diletakkan di dekat masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Miss Febri akan pimpin kita dalam doa. Semua anak-anak ambil sikap berdoa yang baik dan benar, ikuti di dalam hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur. Kami berterima kasih atas anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kami beroleh kesehatan, kami beroleh kekuatan, bahkan kami dapat beribadah pada pagi hari ini. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Pagi ini kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau melalui pujian, melalui firman-Mu yang akan menguatkan kami, yang akan meneguhkan kami, sehingga kami dapat semakin menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami semua, baik hamba-Mu dan juga anak-anak yang ada di rumah. Pakai kami semua untuk dapat menyembah, memuji dan memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, anak-anak di rumah, pagi ini kita mau bernyanyi satu pujian bagi Tuhan. Kita bersyukur karena Dia sudah memanggil kita untuk beribadah bersama-sama dengan Dia, walaupun ada di rumah masing-masing. Kita akan bernyanyi, dengar Dia panggil nama saya. Saya undang anak-anak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bagi Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi, dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Iya, semua anak-anak dipersilakan kembali untuk duduk. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian Roh Kudus yang manis. Kalau ada di antara anak-anak yang belum tahu lagunya, kita belajar sama-sama ya. Lihat liriknya di depan. Roh Kudus yang manis.
Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami dapat bersukacita memuji kebesaran-Mu. Kami sungguh yakin bahwa Engkau disenangkan oleh setiap pujian kami. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat kami lakukan di dalam keseharian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, anak-anak di rumah, mari siapkan Alkitabnya. Hari ini kita mau belajar buah roh yang ke-8, yaitu kelemah lembutan. Pernah dengar ya? Nah, kalau dikatakan lemah lembut apa sih? Orang yang lemah lembut itu seperti apa? Oh, apakah orangnya itu lemah gemulai kayak loyo gitu? Atau apakah orang yang lemah lembut itu suaranya halus kalau ngomong, sampai-sampai nggak kedengaran. Kalaupun minta tolong, misalkan jatuh ya, lalu minta tolong, karena dia pemikirannya lemah lembut seperti itu, tolong, gitu kah orang yang lemah lembut? Suaranya segitu halusnya kalau ngomong? Atau tertawa nggak boleh ngakak, itu baru orang yang lemah lembut? Tidak pernah marah? Begitukah? Lemah lembut itu bukan seperti yang tadi. Bukan orangnya tidak pernah marah, bukan suaranya kecil sekali, bukan. Tapi lemah lembut itu adalah kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk menahan rasa sakit. Kalau dia disakiti orang lain, dia tidak marah, dia tidak balas, dia tidak sakit hati atau dendam, bahkan tidak menyimpan kebencian di dalam hatinya. Nah, itu kalau dikatakan lemah lembut. Bisa juga dikatakan lemah lembut itu orang yang dikuasai atau tunduk sepenuhnya pada Tuhan. Kalau dikatakan dia lemah lembut, dia adalah orang yang rendah hati. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh besar di Alkitab. Ini sangat terkenal, anak-anak sering dengar, yaitu Musa. Meskipun bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk atau bangsa yang susah diatur, yang tidak tahu bersyukur, selalu bersungut-sungut, tapi Musa dengan sabar dan dengan penuh kelemah lembutan memimpin mereka di padang gurun. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat bangsa Israel memberontak, apakah Musa itu tidak pernah marah? Tentu saja dia pernah marah. Tapi yang luar biasa yang kita temukan dari Musa adalah ia tetap dapat mengendalikan amarahnya dengan baik. Nah, sungguh luar biasa bukan? Nah, hari ini buka dulu Alkitabnya. Kita mau belajar bersama-sama di dalam Bilangan 12 ayat 3. Bilangan 12 ayat 3. Dikatakan di sana, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Sekali lagi Miss bacakan ya. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Nah, itu yang dikatakan oleh Alkitab. Musa adalah seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Nah, bahkan Alkitab mencatat Tuhan bahkan berbicara kepada Musa dengan berhadap-hadapan, berbicara terus terang dan tanpa teka-teki. Ada enggak kita dapati pribadi yang lain seperti itu? Tidak ada. Nah, berbicara berhadapan muka dengan muka. Waktu itu Allah memilih Musa
untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Kita melihat bagaimana Tuhan memakai Musa, memimpin kehidupan Musa sehingga dia dapat memimpin bangsa yang besar itu, bangsa yang dikatakan tadi tegar tengkuk, yang suka melawan tadi. Dia memimpin mereka dengan penuh kesabaran. Tetapi dalam perikop yang kita baca hari ini, yaitu di Bilangan 12 ayat 3 tadi yang sudah kita baca, ayat firman Tuhan ini menunjukkan bagaimana Musa dapat mengendalikan dirinya dengan luar biasa ketika menghadapi pemberontakan. Bukan hanya dari bangsa Israel, yaitu bangsa yang besar tadi, tetapi kali ini adalah dari kakak-kakaknya sendiri. Siapa itu? Harun dan Miriam. Ya, mereka adalah kakak Musa. Di dalam perikop ini, Alkitab mencatat bahwa mereka berusaha menjatuhkan kepemimpinan Musa. Mereka cari-cari alasan. Alasannya apa? Alasannya adalah bahwa Musa itu telah menikah dengan wanita yang bukan dari kalangan Israel, tetapi seorang perempuan Kus. Nah, itu yang mereka jadikan alasan. Mereka mengatai Musa. Harun dan Miriam, mereka berdua ini mengata-ngatai Musa. Apa yang mereka katakan? Nanti kalian bisa baca perikopnya di rumah ya. Dikatakan di sana, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Nah, ini yang dikatakan oleh Harun dan Miriam. Mereka meragukan, bahkan mempertanyakan status Musa sebagai nabi Tuhan. Mereka berkata, masa Tuhan hanya berbicara lewat Musa saja? Tuhan itu bisa bicara lewat kita juga. Nah, itu yang mereka katakan. Apa yang dilakukan oleh Musa? Apakah dia marah? Dia kesal? Dia sakit hati? Balas dendam? Tidak. Nah, kalau kita yang disakiti orang lain, pasti respon kita apa? Kita marah-marah, kita jengkel, kita mau balas saat itu juga. Nah, kalau dia menyakiti kita, kita akan merencanakan bagaimana membalasnya, bahkan 2 kali lipat mungkin, bahkan lebih. Nah, kita menaruh dendam, tidak mau temanan, musuhan, bahkan menjelek-jelekkan dia. Nah, itu yang sering kita lakukan saat kita disakiti oleh orang lain. Tapi tidak demikian halnya dengan Musa. Musa hanya diam saja. Musa sabar, menerima semuanya itu dengan sabar. Dia tidak menaruh dendam. Tapi anak-anak yang di rumah, hal itu kedengaran kepada Tuhan. Dan Tuhan membela Musa. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memanggil Musa, memanggil Harun dan juga Miriam. Tuhan menegur Harun dan Miriam. Nah, Tuhan berkata tadi kepada Harun dan Miriam, saya ini berbicara kepada Musa berhadap-hadapan. Saya ngomong kepada dia dengan terus terang, tanpa teka-teki. Berani-beraninya kamu mengatai dia. Nah, itu yang Tuhan katakan kepada Harun dan Miriam. Nah, setelah peristiwa itu, anak-anak di rumah tahu apa yang terjadi? Miriam terkena sakit kusta. Tubuhnya putih seperti salju. Setelah peristiwa itu, Miriam, kakaknya Musa tadi, terkena kusta. Putih seperti salju. Nah, melihat hal itu, Harun menjadi takut. Dia menyadari kesalahannya.
Lalu dia minta maaf kepada Musa. Mengapa segitu takutnya mereka dengan sakit kusta? Kalau di antara mereka ada yang sakit kusta, itu di hadapan Tuhan adalah najis. Maka tidak boleh tinggal bersama-sama dengan orang Israel yang waktu itu tinggal di perkemahan. Lalu kemana mereka yang sakit kusta? Mereka akan diasingkan, mereka akan diusir dari perkemahan itu sampai kustanya itu sembuh. Itu pun kalau sembuh. Nah, karena pada zaman itu tidak ada obat untuk menyembuhkan sakit kusta. Nah, itu sebabnya Harun langsung takut. Dia menyadari kesalahannya, lalu dia minta maaf kepada Musa. Nah, mari kita lihat respon Musa. Ketika mendapati Miriam kena kusta, apa yang dilakukan oleh Musa? Musa datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan Miriam. Itu yang dilakukan oleh Musa. Luar biasa bukan? Harun dan Miriam adalah kakaknya sendiri, tetapi mereka menyakiti hati Musa. Mereka berusaha menjatuhkan Musa yang saat itu memimpin bangsa Israel. Tapi kita lihat, Musa tidak sakit hati. Musa tidak dendam. Dia tidak punya keinginan untuk membalas sekalipun dia diperlakukan seperti itu oleh kakaknya. Malah Musa datang kepada Tuhan untuk memohon supaya Tuhan memberikan kesembuhan kepada Miriam. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, melalui kisah ini kita dapat belajar tentang kelemah lembutan. Kalau kita perhatikan di sekeliling kita saat ini, tidak mudah kita menemukan orang yang lemah lembut. Kenapa seperti itu? Nah, kita sering kali melihat di sekitar kita, orang gampang marah. Orang tidak bisa menahan ucapan, asal bunyi. Tidak peduli kata-kata yang dikeluarkan dari mulutnya ini menyakiti orang lain atau tidak. Tidak peduli. Banyak orang seperti itu di zaman sekarang ini. Nah, kesenggol dikit pas papasan di jalan. Nah, sudah keluar kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang tidak menjadi berkat. Nah, banyak juga orang kita temukan sekarang ini tidak mau mengalah, maunya menang sendiri. Nah, ini nih yang kita sering dapati di zaman sekarang. Nah, anak-anak di rumah, Miss Febri berharap tidak ada di antara kita yang seperti itu ya. Tidak ada di antara kita yang seperti itu. Nah, kita belajar dari Musa. Ketika ada orang yang menyakiti kita, mari kita menahan diri. Nah, jangan mudah marah, jangan mudah emosi, apalagi jangan sampai punya keinginan untuk membalas. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang lemah lembut. Mengapa kita harus lemah lembut? Nah, kita buka dulu Alkitab kita di dalam Matius 5 ayat 5, atau boleh juga nanti lihat di depan ya. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Kita baca dulu bersama-sama ya. Ini ayat hafalan kita di minggu ini. Matius 5 ayat 5. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi ya, 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, inilah yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Jadilah pribadi yang lemah lembut, minta pertolongan Tuhan,
agar Tuhan menjamah dan membentuk hati kita menjadi pribadi yang lemah lembut, sehingga hidup kita dari sehari ke sehari akan semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengajar kami pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari satu tokoh besar di Alkitab, yaitu Musa, tentang kelemah lembutan. Bagaimana respon hatinya ketika mendapati orang-orang Israel susah diatur, ketika mereka suka bersungut-sungut, ketika di antara mereka juga ada yang menyakiti hati Musa. Tetapi kami boleh melihat bahwa Musa tidak membalas semuanya itu. Bahkan dia juga tidak sakit hati, bahkan tidak menaruh dendam. Tetapi kami melihat Tuhan yang ada di tengah-tengah Musa membela Musa di dalam segala perkaranya. Kami juga menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau jamah kami, Engkau bentuk hati kami, supaya kami boleh menjadi pribadi yang lemah lembut, dan sikap kami, perbuatan kami, bahkan tutur kata kami, semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa menyerahkan bangsa kami, menyerahkan negara kami Indonesia, bahkan dunia ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, di mana kami saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Kami terbatas di dalam melakukan segala aktivitas kami. Karena itu Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, Engkau pulihkan bangsa kami, Engkau pulihkan dunia ini. Biarlah ketika pandemi ini boleh segera berlalu, kembali kami boleh bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Kami juga berdoa untuk papa mama kami, berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka, dan anugerahkan mereka hikmat, supaya dapat membimbing kami anak-anaknya di jalan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan hidup kami dan aktivitas kami ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkati agar apa yang kami kerjakan semuanya itu boleh berkenan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, demikian ibadah kita untuk hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Shalom.